Malah dia buka tuh pintu kamar aku, dia masuk. Terus aku kayak juga shock, terus kayak dia tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Tiba-tiba duduk di... Kita hidup di dunia yang katanya sudah modern, tapi berita tentang kekerasan seksual masih muncul hampir setiap hari. Di kampus, di tempat kerja, di rumah tangga, bahkan di dunia maya. Di balik setiap headline ada seorang yang terluka, ada suara yang perlahan hilang, dan ada luka yang tak terlihat. Kita mungkin bertanya, sampai kapan semua ini terjadi? Sampai kapan tubuh manusia diperlakukan seperti wilayah tanpa hak? Sampai kapan korban dianggap berlebihan hanya karena mereka berani bicara? Video ini bukan untuk menuding siapa yang salah, tapi untuk bertanya kepada kita semua, apakah kekerasan seksual ini benar-benar bisa diredam? Kebetulan pelaku memang tinggal di samping rumah ibu saya. Samaan modus dari para pelaku dalam mendekati. Yang terseret kasus dugaan pelecehan. Kita mungkin lelah mendengar berita seperti ini, tapi kenyataannya angka-angka itu masih terus naik dan turun tanpa kepastian. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2024, lebih dari 35.000 laporan kekerasan terhadap perempuan. 36,43% diantaranya adalah kekerasan seksual, baik di rumah tangga, komunitas, maupun ruang publik. Lalu dari survei SPHPN 2024, Kementerian P3A mencatat 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Lebih mengkhawatirkan, kekerasan ini juga terjadi di dunia digital. Simfoni PPA mencatat lebih dari 11.800 kasus kekerasan berbasis gender online, dengan 5.246 diantaranya kekerasan seksual. Di kampus, Pusiknas Polri menunjukkan antara Januari sampai April 2025 ada 3.662 korban kekerasan seksual dan pornografi, dengan mahasiswa perempuan mencapai 61% dari total korban. Menyelesaikan persoalan ini tentu membutuhkan sinergi dari semua pihak. Tetapi rasa perlindungan itu tidak ada. Konstruksi hukum kita memang mempersyaratkan sejumlah persyaratan yang normatif. Nah, ketika persyaratan normatif itu tidak dipenuhi, maka hukum bukanlah menjadi jalan untuk melawan. Di balik setiap angka ada cerita yang sering tidak selesai. Banyak korban memilih diam bukan karena tidak mau bicara, tapi karena takut, tidak dipercaya, atau bahkan disalahkan. Kekerasan seksual bukan soal hasrat, ia adalah tentang kekuasaan dan kendali. Ketika seorang merasa lebih berkuasa karena jabatan, status, atau budaya patriarki, maka kekerasan menjadi cara mempertahankan kuasa itu. Masalahnya, kita hidup di lingkungan yang sering tidak menyadari ketimpangan ini. Candaan soal tubuh dianggap biasa, sentuhan tanpa izin dianggap guyon. Korban disuruh sabar, sementara pelaku masih bisa bercanda di depan umum. Dan lebih buruk lagi, sistem sosial kita sering sekali tidak memihak kepada korban. Melapor butuh keberanian sabar, tapi hasilnya belum tentu ada keadilan. Kalimat seperti "kamu yang menggoda duluan" masih sering terdengar. Inilah kenapa kekerasan seksual sulit diredam, karena budaya kita masih menyalahkan korban, bukan pelaku. Ini anak umur 11 tahun yang dilecehkan sejak kelas 4 SD, sejak umur berapa, 9 tahun ya, oleh bapak tirinya. Banyak orang mengira kekerasan seksual hanya soal tubuh, padahal dampaknya jauh lebih dalam. Korban sering mengalami trauma berat, gangguan tidur, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Beberapa di antaranya berhenti kuliah, kehilangan pekerjaan, atau menarik diri dari kehidupan sosial. Banyak korban berkata, "Saya hidup, tapi rasanya seperti tidak hidup lagi." Dan di masyarakat, luka ini menular menjadi ketakutan. Kita mulai saling curiga, merasa tidak aman di ruang publik, bahkan kehilangan kepercayaan pada sistem. Meski suram, kita tidak boleh menyerah. Data SPHPN 2024 menunjukkan penurunan tingkat kekerasan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya, upaya perubahan mulai terlihat. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ingin kekerasan seksual diredam, apa yang bisa kita lakukan? Kekerasan seksual tidak akan berhenti di satu kampanye viral.
tapi ia bisa melemah saat semakin banyak orang memilih untuk tidak membiarkannya. Sampai kapan kekerasan seksual ini bisa diredam? Jawabannya bukan suatu hari nanti, tapi saat ini juga, saat kita berhenti diam. Saat kita percaya tubuh siapapun suci dan berhak aman, saat kita menolak candaan yang merendahkan, saat kita memilih berpihak pada korban bukan pada kenyamanan pelaku. Kekerasan seksual akan diredam bukan oleh satu hukum, tapi oleh kesadaran kolektif bahwa kemanusiaan tidak pernah pantas dikorbankan. Jika kamu percaya perubahan itu mungkin, bantu sebarkan video ini. Semakin banyak orang tahu, semakin kecil ruang bagi kekerasan untuk bertahan.